Kabupaten Mamuju. Nah, tujuan kunjungan hari ini saya ingin mencari referensi tentang perdagangan internasional. Di perpustakaan Kabupaten Mamuju itu, sebelum masuk itu kita diwajibkan untuk menyimpan tas terlebih dahulu. Nah, setelah menyimpan tas itu kita diwajibkan untuk registrasi, memasukkan nama, alamat, dan terdapat pilihan mahasiswa atau pelajar. Lalu kita akan tanda tangan dan di akhir kita akan sumbit. Nah, di sini juga tersedia ruang baca digital. Di sini ruangannya sangat bersih dan nyaman. Nah, guys, di sini juga ada ruangan ahli media. Nah, terdapat ada komputer. Kalau ada yang mau kerja tugas di sini juga bisa. Nah, di sini juga tersedia only wifi, guys. Perdagangan dan pembayaran internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan, individu dengan individu lainnya. Sejarah perdagangan internasional pada abad pertengahan 16, perdagangan internasional sudah dimulai di Eropa. Nusantara pada zaman Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram adalah produsen utama rempah-rempah yang sebagian besar dibeli oleh pedagang dari Cina, Arab, dan India. Kondisi perdagangan dan neraca pembayaran internasional Indonesia sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, maka Indonesia membangun relasi dengan negara lain dalam kaitannya dengan perekonomian negara. Rasionalitas yang mendasari adalah pemahaman tentang urgensi perkembangan ekonomi dalam usaha membangun kemakmuran negara. Kondisi ini mempunyai konsekuensi lanjutan berupa mekanisme pembayaran dengan negara mitra. Nah, untuk melihat sejumlah mana kondisi neraca pembayaran internasional Indonesia, nah kita harus melihat data terkait dengan aktivitas perekonomian terbuka yang dilakukan oleh Indonesia. Berdagang lewat platform e-commerce alias marketplace kini tak lagi bebas potongan pajak. Bertepatan dengan Hari Pajak Nasional, pemerintah resmi menunjuk platform marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan dan mulai berlaku 14 Juli 2025. Platform e-commerce juga wajib melapor dan menyetorkan potongan pajak tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang baru berlaku itu, pungutan yang diambil dari pedagang online shop adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Besarannya adalah 0,5% dari omset atau peredaran bruto yang diterima pedagang selama 1 tahun dari platform marketplace tersebut. Ada sejumlah kriteria. Pemotongan 0,5% omset ini berlaku otomatis untuk mereka yang punya omset di atas 500 juta rupiah per tahun. Sementara itu, untuk para pedagang online yang omsetnya kurang dari 500 juta rupiah per tahun, wajib lapor ke marketplace dengan surat pernyataan agar tidak dipotong pajak. Sebaliknya,
kalau omsetnya naik di atas 500 juta per tahun, pedagang online juga wajib lapor dengan surat pernyataan agar pemungutan pajaknya mulai berlaku. Kalau selama ini wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang, sekarang kami minta marketplace untuk melakukan pemungutan. Pastinya ini lebih mudah kan ya, karena wajib pajak tidak harus menghitung sendiri dan membayar sendiri. Kami tetap melindungi para pelaku usaha kecil sampai dengan 500 juta tidak ada yang berubah. Sampai dengan 500 juta tetap tidak dikenakan pajak untuk pelaku usaha dengan omset 500 juta. Kementerian Keuangan mengklaim kebijakan pajak serupa juga diterapkan di Meksiko, India, Filipina, dan Turki untuk menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha digital dan konvensional. Enggar Bagus dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Nah, perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Relasi negara dalam aktivitas ekonomi merupakan bagian integrasi dari sistem perekonomian dunia, yang mana tidak ada batas-batas administrasi yang menjadi penghalang.